Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Wahyudin, yang kedua Anissa Lutfia, yang ketiga Claresia Ade, yang keempat Dias Wahyu, yang kelima saya sendiri Vale Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami yang berjudul Solusi Edukasi Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Literasi Pelajar SMP. Next. Latar belakang. Melihat isu sosial sekarang, banyak siswa jenjang SMP yang tidak dapat membaca atau buta huruf. Dilansir dari kompas.com berdasarkan data yang dihimpun oleh Dewan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Buleleng, terdapat lebih dari 400 siswa yang masih kesulitan dalam membaca dan mengeja. Bahkan sebagian di antaranya belum bisa membaca sama sekali. Hal ini memicu adanya penurunan kualitas pendidikan di Indonesia ke depannya. Next. Masalah yang ada di lapangan atau isu sosial. Yang pertama adalah masalah internal. Yang kedua rendahnya minat baca. Yang ketiga lingkungan sekolah kurang mendukung. Next. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama ada visi menjadi startup edukasi yang mampu meningkatkan kemampuan literasi dasar pelajar SMP secara merata sehingga tercipta generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada misi menyediakan program pembelajaran membaca dengan menulis yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pelajar SMP. Yang kedua ada mengembangkan metode belajar yang inovatif berbasis teknologi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga ada memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi pelajar dari berbagai latar belakang, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Yang terakhir ada bekerja sama dengan sekolah, guru, dan komunitas untuk mendukung peningkatan kemampuan literasi siswa. Selanjutnya adalah perbandingan kompetitor. Di sini ada salah satu brand besar yaitu Ruang Guru. Dan kami memberikan perbandingan karena Ruang Guru sudah sangat berorientasi pada pendidikan sejak lama ya. Selanjutnya apa yang kami tawarkan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Apa yang kami tawarkan, yang pertama ada harga yang bersaing. Kami menawarkan harga yang sangat price to value. Yang kedua ada sistem pembelajaran. Kami kami menggunakan sistem pembelajaran tatap muka dan sesi Zoom. Ada juga materi digital yang dapat diakses penuh oleh siswa, dan ada latihan soal yang lengkap dan interaktif. Adapun tantangan pada pembelajaran via Zoom terkadang kurang efektif bagi siswa karena kurangnya adaptivitas dalam belajar. Yang kedua ada kompetitor. Brand besar yang sudah lama di bidangnya yaitu Ruang Guru lebih banyak improvisasi di bidang pendidikan. Yang ketiga ada kepercayaan masyarakat kalangan menengah ke bawah masih jarang untuk les belajar ke anak mereka. Yang terakhir ada modal. Modal kami paling utama adalah dari pemilik dan juga investor. Selanjutnya ada target pasar. Segmentasi target pasar startup edukasi ini berfokus pada belajar SMP usia 12 sampai 15 tahun yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, baik dari sisi kelancaran membaca maupun pemahaman isi teks serta kemampuan menyusun tulisan sederhana. Berdasarkan temuan dari PISA dan laporan UNESCO
masih banyak siswa di Indonesia yang berada pada tingkat literasi rendah, sehingga kelompok ini menjadi target utama karena memiliki kebutuhan yang paling mendesak terhadap layanan edukasi dasar. Selain itu, segmentasi juga mencakup pelajar yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan bersekolah di daerah dengan akses pendidikan yang terbatas seperti wilayah pinggiran atau pedesaan. Kondisi ini diperkuat oleh data dari Kemendikbud yang menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pendidikan serta dampak learning loss setelah pandemi. Akibatnya banyak siswa di jenjang SMP yang seharusnya sudah menguasai literasi dasar justru masih tertinggal. Untuk contoh produk, yang pertama aplikasi belajar literasi. Aplikasi berbasis mobile yang berisi latihan membaca, memahami teks, dan menulis. Materinya dibuat bertahap dari dasar, dilengkapi audio, video, dan kuis interaktif supaya siswa tidak bosan. Yang kedua, modul atau buku latihan literasi. Buku atau e-book yang dirancang khusus untuk siswa SMP yang masih kesulitan baca tulis, isinya sederhana, banyak latihan dan disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Yang ketiga, kelas online atau bimbingan belajar. Program belajar melalui Zoom atau platform lain dengan pendamping atau tutor yang membantu siswa belajar membaca dan menulis secara langsung dan bertahap. Yang keempat, program pendampingan atau mentoring. Layanan khusus di mana siswa mendapatkan bimbingan rutin baik online maupun offline untuk meningkatkan kemampuan literasi secara intensif. Kelima, paket belajar offline untuk daerah terbatas internet berupa modul cetak, video pembelajaran dalam flash disk atau SD card sehingga tetap bisa digunakan tanpa internet. Selanjutnya, strategi masa depan. Yang pertama, program cicilan mahasiswa. Cicilan ringan tanpa kartu kredit. Selanjutnya, skema bayar bulanan terjangkau, misal 50.000 per bulan, dan kerjasama dengan fintech atau koperasi. Alasannya, dari jurnal menunjukkan keterbatasan anggaran dengan solusi bukan hanya harga murah, tapi cara bayar yang fleksibel. Yang kedua, program bayar setengah dengan cicilan 50% awal masuk les sehingga orang tua dapat memantau perkembangan anak terlebih dahulu sehingga membangun kepercayaan. Yang ketiga, sistem pembelajaran adaptif. Pembelajaran bisa request di mana maksimal 2 kali pertemuan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya, minimnya tingkat literasi siswa di Indonesia sangat berpengaruh terhadap masa depan negara. Lulusan dengan kualitas bagus akan semakin menurun dan semakin tertinggal dari negara lain. Dengan itu, kami hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.